mau bicara tentang tema khotbah saya adalah aku dan karakter Kristus. Ya, jadi kita akan membedah akunya, ya, dan Kristusnya. Ya, pokoknya saya yang begini, Tuhan yang begini. Nah, bagaimana saya mau jadi seperti yang Tuhan mau? Gitu, amin ya. Kita belajar pelan-pelan supaya kita bisa tangkap. Dan saya yakin Roh Kudus bekerja. Kita semua dikasih hikmat, kepintaran, pewahyuan, sehingga kita bisa nangkep pesan Tuhan, maksud Tuhan. Pulang kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Baik, kita buka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca Roma pasal 12. Sebentar saya buka dulu. Walaupun kita baca di PowerPoint, tapi kadang kan di PowerPoint kita cuma ambil cuplikannya saja. Jadi harus ada yang sempurnanya. Roma 12 ayat 2. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang antusias. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini bilang, jangan jadi serupa dengan dunia. Kita tinggal di dunia, kita sama setiap hari bergaul, kehidupan kita hari-hari sama dengan mereka, tapi harus ada perbedaan. Amin. Apanya yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah karakternya. Ya, gaya hidup kita harus beda. Walaupun kita ada di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Yang setuju katakan amin. Ya, kita adalah orang-orang surga. Ya, oleh sebab itu kita nggak boleh sama. Ya, setiap hari kita ada di tengah-tengah mereka, semua merokok, kita enggak, karena kita berbeda. Amin. Ya, semua melakukan apa saja, ya, yang Tuhan tidak suka, tapi kita beda. Walau kita ada di mangga besar, kita akan merubah mangga besar bagi kemuliaan Tuhan. Setiap minggu waktu kita datang ibadah, ya, ketika kita datang di rumah Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, walaupun dengan cara penyampaian kita masing-masing, tapi Tuhan kasih wahyu untuk kita, pasti ada yang kita nangkep untuk kita bawa pulang. Ya. Dan saudara, sebenarnya perubahan itu gampang saja. Dimulai dari apa yang kita tangkap di hari itu yang pulang kita kerjakan di sepanjang minggu itu. Jika kita tangkap sesuatu pesan ilahi dan kita pulang kita kerjakan itu sepanjang minggu, kita naik level, kita bertumbuh rohani kita pelan-pelan, ya kan? Dan kalau minggu depan lagi kita datang, kita belajar sesuatu yang berbeda, yang luar biasa, dan kita diberkati, kita merasa itu yang Tuhan maksudkan untuk merubah saya, untuk membuat saya semakin militan. Lalu kita tangkap itu meskipun dari sepanjang khotbah, ibu ini karena khotbah kelamaan 1 jam, tapi di 1 jam itu ada 3-4 kalimat yang memberkati saudara. Cukup itu saja, pulang dan hidupi itu dengan luar biasa, naik level lagi. Maka makin hari tanpa kita sadari, makin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi sekarang mau serupa dengan Kristus, ya. Mau akunya makin kecil, Kristusnya makin besar. Itu khotbah minggu lalu. Sekarang aku dan karakter Kristus. Oke. Setiap manusia, nanti Kakak Siti sesuaikan saja, nggak usah ini Ibu Heni, apa yang Ibu Heni ngomong nggak sama dengan itu, tapi nanti disesuaikan saja, ya. Jadi kita semua manusia diciptakan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Minggu ini kita sedang belajar tentang karakter, ya, bulan ini. Kita semua ini karakter kita beda, iya kan? Karakter itu terbentuk dari X dan Y, mama dan papa, ya. Mereka kolaborasi, jadilah kita. Nggak usah marah, mama saya begini. Itu sudah yang paling mantap yang sudah Tuhan kasih, ya. Dari mama dan papa kita terbentuklah kita. Ketika kita lahir, lalu kita bertumbuh di satu kebudayaan,
kita ada di satu tempat, ya, lalu orang-orang di sekitar kita mereka turut mengambil bagian di dalam kehidupan kita, dan semua itu berkolaborasi jadi satu. Kebiasaan kita setiap hari, input-input yang kita dapat, semua itu sama-sama berkolaborasi menciptakan satu karakter kepribadian yang kuat. Dan karakter ini karena dia sudah melekat, sudah jadi kita, memang sudah begitu, susah untuk diubahkan. Jadi sebenarnya gereja adalah tempat tersusah untuk mengubahkan orang. Tapi mau gak mau memang kita yang sudah masuk gereja harus berubah. Yang setuju katakan amin. Amin. Di kantor kalau salah tinggal pecat saja, ya kan, gak usah bikin pusing. Ya. Tapi di gereja kan tidak begitu. Kita sedang mau belajar untuk berubah. Ya, semua datang dengan karakter berbeda-beda, dan saudara tahu, satu saat ada seorang kulit hitam yang datang ibadah di orang-orang kulit putih semuanya, dan dia datang masuk ibadah di situ. Dia adalah seorang Hindu, dan dia masuk ibadah dan dia kecewa karena apa? Waktu dia baca Alkitab, apa yang Yesus sampaikan itu terlalu brilian, terlalu luar biasa, dan dia terkesima dengan pribadi Yesus. Dan dia ingin karakter Yesus itu ada pada, dia tertarik sekali dengan Yesus. Dia merasa diberkati sekali kali dia pergi ke gereja. Dan apa yang terjadi di gereja? Sampai dan orang-orang bilang, kau tidak cocok di sini. Kau tidak lihat kita sama putih? Ya, kau beda sendiri. Kau tidak cocok di sini. Ya. Dan mereka lihat dia dengan sebelah mata, dan dia merasa ini tokoh agama Hindu. Ya. Dan dia merasa kecewa. Dan saudara, dia pulang dan dia bilang, saya suka dengan Yesus Kristus orang Kristen, tapi saya gak suka dengan orang Kristennya. Saya suka dengan Yesusnya, tapi saya gak suka di gerejanya, karena orang gereja ternyata gak sama dengan Yesus. Di poin ini kita harus bertobat. Hendaklah semua orang yang datang mau mengenal Yesus, mereka diberkati melihat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dia susah kalau kita suruh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kau mau kenal Yesus, baca. Ya. Sekarang Jaden lagi belajar buka Alkitab. Selama ini kita manjain dia buka di handphone, buka di Alkitab anak. Ya, sekarang Alkitab yang sesungguhnya. Jadi tinggal saya bilang Mazmur, dia akan cari, aduh Mazmur udah di mana mami sebentar. Ya. Dia akan cari Mazmur di mana. Kita kalau kasih Alkitab setebal begini untuk orang nih belajar tentang Yesus susah. Tapi kalau kita bilang belajar tentang Yesus, lihat dari diri saya, ini yang berat. Nah, seharusnya itu yang gampang. Oleh sebab itu kita dituntut untuk harus berubah. Makin hari ini harus makin berubah. Tuhan tidak lama lagi sampai. Tuhan itu lagi OTW, nggak lama lagi nyampe. Gak usah tanya saya nyampenya kapan, itu bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah mengajarkan saudara dan kita sama-sama mau persiapkan diri jika malam ini Tuhan sampai. Semua yang ada di sini terakhir bersama-sama. Amin. 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 Ya. Jika malam ini Tuhan sampai, kan kita nggak tahu ya. Tuhan datang tuh bisa lewat kiamat, tapi bisa juga lewat waktu kita. Waktu scroll tiba-tiba, Vidi Aliano meninggal. Ya, langsung kita semua sedih di dalam kamar. Sedih, Vidi meninggal, begitu ya. Ya, itu waktunya sudah selesai. Kita semua hari ini kita bilang, kasihannya turut berduka cita. Kita nih lagi antri, nggak tahu habis Vidi siapa, ya kan? Tapi saudara bersiap-siaplah senantiasa. Yang setuju katakan amin. Tidak lama lagi, lihat tanda-tanda dunia ini. Seharusnya kau makin serius dengan Tuhan. Amin. Amin. Mulai berubah. Oke. Bagi para ahli ada 4 karakter. Dibagi. Sanguin, kolerik, melankolis, flegmatis. Ini pelajaran ilmu kejiwaan. Ya. Kita semua mau belajar kira-kira tipe saya yang mana, ya kan? Suami saya kira-kira tipenya gimana? Supaya saya bisa membawa diri, kata suami saya begini, saya akan begini. Kita akan saling mengisi, maka kalau hidup akan luar biasa. Ya. Jadi kita memang harus belajar karakter masing-masing. Untuk itulah memang kita perlu pelajaran seperti ini. Ya. Supaya kita lebih
lebih pintar, orang gereja memang harus pintar. Digolongkan. Oke, lanjut. Sanguin, kolerik, melankolis, flegmatis. Agak susah dihafal, nggak apa-apa, nanti Ibu Heni jelaskan supaya semua bisa ngerti. Ya, oke. Karena kita bilang, Ibu Heni kan, saya kan orang Ambon ya. Jadi beginilah saya, nggak usah dirubah-rubah. Memang begini saya lahir, rumah saya tepi pantai. Ya, pas waktu saya lahir tuh bertaruh dengan ombak musim timur. Jadi ombak lagi gede, saya nangis di sini, gitu kan. Jadi memang dari sononya sebenarnya kalau Ibu Heni nyanyi kan sebenarnya nggak perlu pakai mikrofon kan. Besar suara saya Pak Ibu Heni yang duduk di situ apa? Kalau kakak Nova memang suaranya besar kita, ya kan? Kadang saya nggak perlu pakai mikrofon. Saya dengar kayaknya suara Ibu Heni lebih besar daripada suara MC di depan, daripada suara WL-nya. Tapi bukan berarti budaya kita dari sana. Memang saya orangnya keras begitu, saya tidak bisa berubahkan. Memang beginilah saya Ibu Heni, nggak bisa. Seperti apapun karakter kita pasti bisa berubah. Amin. Tuhan akan mengubah kita pelan-pelan. Kerinduan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya Tuhan ingin karakter kita berubah menjadi karakter seperti Kristus. Sekarang kita mau belajar bagaimana 4 karakter ini diubahkan. Ya, 4 karakter. Yang pertama, sangguin. Saya mau bicara tentang karakter sangguin. Sangguin adalah orang yang ceria. Menjadi artis tuh rata-rata sangguin. Dan Ibu Heni adalah sangguin. Orang sangguin kalau khotbah orang senang dengar. Karena apa? Mimik mukanya. Waktu dia bicara tuh seolah-olah semua sampai rambut-rambutnya juga semua berbicara ya. Mimik mukanya jadi orang terbawa. Suaranya, intonasinya. Waktu dia sedih semua orang bisa menangis. Karena dia bisa menangis di sini. Waktu dia bicara melawak semua orang bisa ketawa. Luar biasa lucu ya. Itu sangguin. Kadang kalau melihat mukanya sudah dengar suaranya, ya kan? Ya. Ibu ini belum sampai di dalam ruangan, masih di depan, di bawah sama Bu Lisa di parkiran. Tapi saya di bawah udah bisa kedengaran sampai sini. Belum lihat orangnya, udah tahu, udah dengar suaranya. Dia adalah sangguin. Orangnya ceria. Ya. Dia bisa ketawa terbahak-bahak, tapi tiba-tiba bisa langsung menangis. Jadi waktu khotbah tiba-tiba air mata muncul, tapi habis itu dia bisa tertawa. Kepribadian yang lain nggak bisa seperti ini, iya kan? Wah, orangnya berapi-api kalau bicara. Sebaliknya dia ditaruh di podium untuk pidato kemenangan. Ya, pasti semua akan terbakar. Orang yang mudah bergaul, SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya, ketemu, bahkan dia nggak tahu nama. Hai, udah lupa nama nih kan? Apa kabar Say? Ibu Heni panggilan tergampang di dunia ini adalah Say. Semua orang kalau di TK di mana saja orang ketemu dia, orang udah tahu. Bilangnya di Say. Dia kalau tegur orang Say, Say. Karena apa? Saya lupa nama. Orang sangguin paling susah menghafal nomor dan nama orang. Ya, yang penting ramah saja. Dari jauh senyum, halo, apa kabar Say? Apa kabar? Udah padahal dia lupa nama tuh. Ya, orangnya ceria, bisa berteman dengan siapa saja. Ya, baru ketemu, udah. Jadi nggak ada introvertnya. Ya, bisa bergaul gampang dengan siapa saja, ditaruh di mana saja dia hidup. Ya, orangnya ekspresif, suka bicara. Ya, nggak usah pakai skrip. Ibu Heni kalau bikin PowerPoint, seharusnya Siti harus bilang ibu jangan banyak. Karena apa? Cuma 4 lembar Ibu Heni bisa bicara 2 jam. Ini banyak sekali, tenang, saya akan percepat. Ya. Dan setiap kali Ibu Heni maju, Ibu Heni bilang, sudah hari ini nih saya mau khotbah 15 menit saja, jangan percaya. Jangan percaya. 15 menitnya Ibu Heni adalah 45 menit yang paling cepat. Ya kan? Jadi begitu, Kakak Agnes sering
rekaman bagaimana kalau mau ditampilkan karena lama gitu ya. Kalau di share itu lama sekali. Karena Ibu ini kalau ngomong panjang dan lebar. Orang Sambuin suka bicara. Ada nggak teman kita kayak gini? Kalau ada dia pasti rame. Ya nggak ada dia nggak rame. Siapa mau bicara banyak? Ya kan? Oh, kalau ada dia dalam rumah pasti rame. Tapi Tuhan begitu ajaib. Dia tidak membuat seorang istri yang Sambuin dan seorang suami yang Sambuin. Hancurlah rumah itu. Karena apa? Ramenya bukan main. Itu kan kita hebat kan? Nah di sini makanya kita harus belajar kayak begini supaya kita bisa mengerti cara-cara Tuhan yang luar biasa. Ya, mereka sering menjadi penghibur dan pembawa sukacita. Ya, jadi coba ingat-ingat siapa yang Sambuin di sini. Jika ada yang susah, bicara orang Sambuin. Dia akan cerita satu dua lawak. Seru, ya. Kalau dia cerita seru, kita sekejap akan lupa kalau kita lagi sedih. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan? Hati yang selalu gembira. Sebenarnya ada banyak persoalan juga yang dia pikul. Tapi rasa-rasanya kalau ketemu orang dia harus kasih energi yang paling positif. Ya, jadi orang kalau lihat dia, orang pikir dia banyak uang. Dan orang pikir dia tidak ada persoalan di rumah. Padahal mungkin saja punya dia jauh lebih berat dari saudara. Ya. Oke. Tapi dia punya kekurangan juga. Iyalah, semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, dengan orang Sambuin tadi kelebihan-kelebihannya ya, dan sekarang kekurangan. Kekurangannya adalah dia mut-mutan. Dia suka berubah-ubah. Dia lagi baik lagi senyum, dalam sekejap dia bisa berubah dan dia bisa marah. Ya kan? Dia adalah seorang yang paling pelupa. Kacamata taruh di sini. Kacamata mana? Kacamata. Ya, intinya kacamata. Dan sipel, ya, intinya kacamata. Kacamata mana? Lupa, padahal ada di kepala. Ya, jadi Bapak Stevi selalu marah saya karena apa? Jangan kasih kunci Ibu Heni. Jangan sekiranya Ibu Heni keluar terakhir dan dia kunci pintu. Balik saudara pasti nggak bisa masuk rumah. Dan saya akan berdiri di depan tadi dan bilang, padahal saya taruh di sini loh. Saya taruh di sepatu dan semua orang cari semua sepatu yang ada, nggak ada Ibu Heni. Dan tiba-tiba itu ada di meja kamar lain. Ya, sampai heboh seisi rumah hanya untuk mencari kunci. Begitu, suka lupa. Tidak disiplin. Ya, orangnya pasti suka terlambat. Ada temanmu yang begitu? Ya. Yang kalau di TV jangan percaya orang. Handphone ini memang bikin orang suka bohong. Jangan percaya waktu telepon udah di mana, udah OTW tinggal 5 menit lagi, percayalah dia baru mandi dari rumah. Ya kan? Ini selalu terlambat. Nggak apa-apa, nanti saya buru-buru saja, saya cepat-cepat. Berbeda dengan kepribadian lain. Jauh sebelum jam ibadah dia sudah mandi, dia sudah siap. Ya, dia akan duduk di motor dan dia akan teriak, "Woi, kok belum ini?" Sedangkan orang yang Sambuin, dia masih pakai lipstik, garis alis lama. Harus diteriak-teriakin, ya, anak-anak Sambuin bertobat lagi ya. Ya kan? Ya, sulit fokus. Susah fokus. Karena apa? Terlalu rame hidupnya, kemana-mana dia. Susah fokus. Ya. Satu belum selesai, dia udah pergi urus yang lain. Ini udah kayak adik-adik. Ya. Belum satu kelar, udah sibuk di yang lain. Ya. Padahal mestinya fokus dulu. Ini kekurangan. Fokus dulu, selesaikan. Jika ada begitu di sampingmu, ya, sayangilah dia. Jadi kalau dia lupa taruh kunci di mana, gak usah marah. Seharusnya kalau kau tahu bahwa dia Sambuin, kau yang kunci pintu. Dan kalau dia duduk di sini dan dia akan bilang, "Tadi ini kamu udah matikan kompor belum?" Kan? Ya. Dan dia akan duduk, dia akan setengah mati di sini.
Kalau bosan yang biasa-biasa aja, lapar mata nggak apa-apa. Tapi kalau bosan yang besar gimana? Ih, suami kok begini aja, ganti deh. Ini kan bahaya. Memang orang sanguin adalah orang yang paling gampang jatuh cinta. Hati-hati orang suka selingkuh tuh, kalau sanguinnya tidak diubah dia suka selingkuh. Karena apa? Dia paling gampang jatuh cinta. Persis lihat orang gimana sedikit, langsung dia lupa yang di rumah. Iya kan? Dan kan orangnya ekspresif, ya. Jadi ketika benar-benar dia akan menunjukkan bahwa dia sedang jatuh cinta, itu bahaya. Iblis selalu pakai orang macam itu. Ya, gampang bosan. Padahal yang tadi didapatkan yang susah payah, dia bisa gampang berganti. Ini kekurangan-kekurangan orang sanguin. Jadi kelebihannya ada, tapi kekurangannya juga ada. Nah, di dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 19. Orang sanguin, termasuk Ibu Heni, saya pun harus belajar bagaimana mengontrol bicara. Kan suka bicara. Karena ketika suka bicara, orang sanguin dia tidak pernah mikir dulu baru ngomong. Dia akan ngomong dulu, habis itu baru mikir. Terlambat. Orang udah sedih, orang sudah kecewa, sudah patah hati dulu baru dia mikir. Sorry ya, kalau itu menyinggung. Terlambat, orang udah tersinggung. Ya kan? Hari ini saudara pernah digituin? Saya mau bilang, hari ini gak usah marah. Memang dia begitu. Kalau kita mau terus mau sakit hati selamanya kita akan sakit hati, karena dia begitu. Pertanyaannya, itu dia kan sekarang dia mau jadi Kristus enggak? Gitu. Kalau enggak kan bisa bahaya. Jadi kalau dengar dia ngomong dan kalau dengar orang itu ngomong, mohon maaf ya, mulut duluan baru otak jalan. Ya, ada yang suka bikin orang tersinggung. Contoh di Alkitab adalah Petrus. Matius 14 ayat 28, Petrus langsung berkata, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus adalah orang yang selalu setiap hari dia ngomong dulu baru pikir. Ketika Tuhan bilang, bagi kalian saya ini sama, dia langsung berdiri dan dia bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lusa, orang bilang kamu murid Yesus kan, dia bilang, aku gak kenal dia, mohon maaf. Habis itu baru dia menangis, menyesal, terlambat. Ini adalah contoh orang yang ngomong dulu, habis itu baru mikir. Sanguin, apakah sanguin bisa berubah? Bisa. Petrus, si sanguin yang luar biasa, ya. Oh, begitu ceplos-ceplos, dia ngalamin kasih Tuhan, ngalamin hidup dekat dengan Tuhan, ngalamin duduk sandar dengan Tuhan, jalan sama-sama dengan Tuhan, tidur dengan Tuhan, makan dengan Tuhan sama-sama. Tetapi tidak segampang itu seseorang kepribadiannya bisa berubah. Hingga suatu saat ketika pelanggaran paling fatal dia lakukan, ketika dia menyangkal Yesus, disitulah titik baliknya. Dan dia bertobat habis-habisan. Jadi waktu Yesus mati, dia kecewa, dia pulang, dia menangis, meratap. Saya pikir kalau Tuhan tidak beracara dengan dia bisa bunuh diri seperti Yudas. Tetapi dia merenung, dia menangis, dia. Makanya ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, orang pertama yang lari ke kubur waktu dengar Yesus bangkit adalah siapa? Petrus. Kenapa? Karena dia mau minta maaf. Karena dia sedang menyesal. Orang yang paling kucintai, yang sudah kunikmati mujizat-mujizatnya, tapi aku sangkal dia. Di hadapan dia sendiri aku tidak mengenal dia. Tapi hari ini dia sudah dibangkitkan dan dia lari nomor 1 untuk menyaksikan. Dan Tuhan membuahkan dia di peristiwa itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apapun kepribadianmu Tuhan bisa ubahkan. Amin. Gak apa-apa kalau dia ceplas-ceplos, kadang suka berubah-ubah, ya kita ubah pelan-pelan. Kalau Petrus bisa diubahkan, saya percaya Ibu Heni juga bisa
semua yang sanggup di sini juga bisa. Amin. Yang kedua, kasih. Ya, orang sanguin, jadi orang sanguin perlu belajar untuk penguasaan diri. Ya, setia. Ini guys, bawah kata setia. Orang sanguin harus belajar untuk setia dan dewasa secara rohani. Ya, yang berikut, yang kedua, karakter kolerik. Kolerik. Kalau susah dihafal udah nggak apa-apa. Yang penting ingat ciri-cirinya, ya kan? Dan sepanjang saya ngomong, saudara bisa mikir, saudara dia bagaimana. Oke ya. Kolerik adalah orang yang tegas, orang yang kuat, berjiwa pemimpin, suka mengatur. Mereka biasanya visioner dan berani mengambil keputusan. Semua pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini adalah kolerik. Saudara kenal Pak Ahok? Kok Ahok? Ya, kenapa? Kenal. Kenal? Iya, Cahaya Purnama. Beliau adalah contoh seorang kolerik. Saudara, kita butuh kolerik. Kalau enggak, kacau dunia ini. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang hebat seperti ini. Orang yang tegas ketika dia memimpin. Meskipun bicaranya kedengaran sakit, tapi dia punya visi yang jelas. Dan kalau orang-orang kolerik dipercayakan di kursi kepemimpinan, percayalah pasti akan berhasil. Karena apa? Semua orang tumbang, dia tidak tumbang. Dia kuat, tegas. Apa visinya? Mati sekalipun, dia harus mencapai itu. Kelebihannya, pemimpin alami. Nalurinya, memang dia dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Ya. Tegas, berani, berorientasi pada tujuan. Ya, Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkan hati. Kuat dia. Tapi saudara tahu, Hitler, dia adalah contoh seorang kolerik. Kekurangannya, mudah marah. Orang kolerik ketika dia tegas, dia punya satu tujuan. Tidak boleh ada orang yang mau membuat dia tidak sampai di tujuannya. Kalau kolerik tidak takut Tuhan, dia akan bunuh semua orang yang menghalangi dia sampai di tujuan. Semua orang yang tidak sevisi dengan dia adalah orang yang harus disingkirkan. Saudara lihat, bahkan hari-hari ini gejolak peperangan semua sedang terjadi. Kita sementara melihat pemimpin-pemimpin kolerik sedang beradu kekuatannya. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi kalau itu visinya dan dia meyakini itu, dia akan maju. Saudara lihat pemimpin-pemimpin besar. Saudara lihat Nero, ya. Pemimpin-pemimpin besar yang pernah membinasakan, membunuh ribuan orang di dunia ini. Contoh orang-orang kolerik. Orang kolerik yang tidak takut Tuhan, bahaya, saudara. Orang kolerik harus dibuat takut akan Tuhan. Mereka keras, kurang sabar, dan kurang peka. Dia gak peduli kamu tersinggung. Dia gak peduli kamu sanggup atau enggak. Kalau dia suruh lembur, kau harus lembur. Dia tidak peduli kau suka atau enggak suka. Kalau dia bayar kamu, kalau dia percayakan kamu, kamu harus mampu melakukan itu. Orang kolerik adalah orang yang suka ngebosi. Tahu nggak ngebosi? Saya bos, kawan Tuhan. Naluri. Dia dilahirkan seperti ini, jadi dia sukanya nyuruh. Punya seseorang di samping yang suka suruh. Sebenarnya dia bisa bikin sendiri, tapi dia hobinya nyuruh aja. Iya kan? Ya, suka perintah. Padahal bisa bikin sendiri. Tapi memang itu naluri, memang dia terlahir seperti X dan Y-nya begitu. Ya, susah ya ngadapinnya. Khotbah 7 ayat 9, jangan lekas marah dalam hati orang-orang kolerik. Jangan lekas-lekas marah. Kolerik yang diubahkan Tuhan, contohnya di Alkitab adalah Paulus. Orangnya tegas, berani, kuat dalam prinsip. Ia berani menegur, berkhotbah di mana saja, gak peduli orang mau bilang apa.
tujuan dia bilang aku naik banding supaya dia mau pergi untuk beritakan kepada atasan-atasan, raja-raja, kaisar-kaisar siapa Tuhan Yesus itu. Paulus, waktu orang percaya Yesus disuruh apa? Waktu dia masih jadi Saulus, bunuh. Saudara tahu, Saulus namanya mulai pertama kali disebutkan di dalam Alkitab ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Disitulah nama Saulus mulai muncul. Karena apa? Karena dia yang ada di jejer orang-orang yang suruh lempar dia sampai mati. Ya, ketika dia percaya bahwa apa yang Kristen yakini itu salah, maka semua yang ikut Yesus, semua yang percaya kepada Yesus harus dibinasakan. Dia adalah seorang yang pintar, dia adalah ahli Taurat, imam Farisi. Dia tidak cocok dengan orang-orang Saduki, tapi dia pergi berhadapan dengan orang-orang Saduki. Mereka bicara bagaimana caranya menangkap semua orang Kristen. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang dia mau. Karena kan orang di samping kita begitu, ini keras banget. Dia bisa gampang antusias, jahat kalau orang tidak mendukung apa ini. Ini bahaya. Tapi saudara buka mata, memang ada banyak di sekitar kita yang seperti semua orang ada, cuma ada 4 ini, tinggal kita lihat. Ya, bukan berarti pulang jangan dekat-dekat dia bisa bunuh kita, enggak juga. Ya kan? Tapi saudara tahu, Paulus ketika diubahkan menjadi luar biasa. Amin. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di pintu Damsyik, maka Saulus berubah menjadi Paulus. Ternyata kita butuh kolerik yang jumpa dengan Yesus. Kita butuh orang tegas, orang kuat, pemimpin yang jumpa dengan Yesus. Jangan cuma sambutan saya jadi penginjil, bagusnya kolerik. Karena apa? Jiwa kepemimpinannya. Ketika seorang pemimpin terima Yesus, semua bawahan juga akan dibawa terima Yesus. Amin. Oh, ketika Paulus, saudara lihat, makanya saya mau bilang, kalau saudara kolerik, tarik nafas dalam-dalam, undang Yesus ubah hidup saudara. Pencobaan itu datang sesuai dengan kekuatan kita, begitu kan? Tuhan kasih tantangan dalam hidupmu sesuai dengan kekuatanmu. Jadi kalau ini kuat ya tantangannya banyak. Kadang merasa nggak tantanganmu lebih hebat dari orang di sampingnya? Kayaknya kok dipukul Tuhan tuh sampai jatuh bangun babak belur. Orangnya kayaknya Siti santai-santai aja, nggak kurang jatuh bangun dia. Kayaknya aku yang paling teruk dipukul sama Tuhan. Mungkin kok kolerik. Kenapa orang kolerik tantangannya tidak sama dengan orang sanguin? Kalau Tuhan kasih tantangan hidup yang dialami Paulus, Tuhan kasih ke Petrus pasti bunuh diri. Karena Paulus orangnya keras, orangnya kuat, orangnya tangguh, maka Tuhan kasih tantangan untuk dia. Memang tidak melebihi kekuatannya, pas dengan kekuatannya, karena orangnya kuat. Jadi dia harus dibawa berhadapan dengan raja-raja, disidang ke sana kemari, diadili ke sana kemari. Oh, sampai harus dibawa, diseberangkan orang naik kapal. Dia naik kapal pun kapalnya harus karam, dia harus berenang. Dia sampai di pinggir pantai ketika orang sudah lihat, wah dia sudah selamat. Dia sampai dia cari kayu bakar untuk nyalakan api. Ular keluar dari kayu itu dan ular patok dia. Orang bilang, orang terkutuk nih. Di mana saja dia ada kayaknya celaka deh. Tapi dia gak mati ketika dipatok ular. Sepertinya tantangannya berat kan. Sampai dia bilang apa? Rasanya ada duri dalam daging. Orang yang keras, tantangannya banyak keras, karena pribadinya keras. Hebat kan Tuhan? Kalau si sanguin yang menye-menye tadi, jangankan dipatok ular, lihat ular aja bisa kencing berdiri, si sanguin bisa mati sebelum dipatok. Ya kan? Kayak ini gitu. Baru dengan sebulan saja sudah teriak, hampir gak jadi yud. Nah begitu, tantangan kita beda-beda. Tapi ketika Tuhan ubah, kita jadi luar biasa. Jangan kau marahin dia, sebenarnya kau butuh dia. Kalau suamimu seorang kolerik, itu luar biasa, rumah tangga pasti dahsyat. Pasti jadi orang kaya, karena dia punya visi, dia kerja keras. Waktu kau sudah tidur, percayalah dia masih kerja, masih buka mata, dia masih sibuk, dia masih urus, dia masih atur strategi.
untuk maju lebih luar biasa lagi. Bukankah dahsyat orang-orang kolerik ini? Amin. Kan kita rindu kan? Waktu itu dulu saya ingat saya juga pergi ke balai kota, kita kan rindu kayak macam pemimpin kayak kok Ahok begitu ya. Waktu dia naik kan luar biasa kepemimpinannya kan. Orang-orang kolerik memang Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Nah, pelajaran untuk orang kolerik. Hendaklah belajar untuk mengasihi, rendah hati dan sabar. Ya kan? Kalau ada pelayan di sini yang kolerik, belajarlah untuk sabar. Ya kan? Janganlah kesel-kesel kau marah, kau bilang indahkanlah dia dari gereja kita, dia nggak boleh ada di tim altar karena dia nggak benar. Sebenarnya kita semua nggak benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Jadi nggak apa-apa, bagus juga. Jadi saya ini adalah perpaduan sanguin dan kolerik. Mereka berdua beradu di koleriknya nggak terlalu banyak, ya. Mereka berdua beradu di situ. Terjadilah ibu ini. Ya. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Oke, yang ketiga, karakter ketiga adalah melankolis. Si melankolis adalah seorang yang merasa, oh dia sensitif sekali. Kau bicara sebenarnya bukan gimana-gimana. Kau bicara sedikit dia bisa langsung, ya, dia bisa langsung sedih berjam-jam. Dan dia langsung ingat, itu tersimpan di dalam, itu teriris-iris, itu sakit, dan dia akan berpikir, kok jahat sekali temanku. Kok seperti itulah seorang melankolis. Waktu kau pergi konseling di dia, kau cerita persoalanmu. Waktu kau bilang, saya dipukul suami saya. Hah? Langsung dia begitu. Kenapa bisa dia pukul kamu? Terus kau bilang, terus habis pukul dia pergi dengan perempuan. Percayalah, kau yang cerita kau biasa saja, si melankolik akan menangis 2 hari. Jahat sekali. Oh, dia akan merasa sedih. Pernahkah kau bercerita kepada seseorang kau biasa saja dan dia menangis? Padahal yang kadang waktu orang yang cerita dia akan bilang, sudahlah kan aku yang alami cuma biasa saja, jangan menangis. Ya kan? Dia akan menangis lebih parah dari kita. Karena dia merasa, oh dalam orangnya perfeksionis. Jadi dia sudah siap mau pergi ke gereja, dia berdiri depan kaca, biasanya dia pakai baju kuning, celana kuning, tas kuning, bandok kuning, handphone kuning. Oh dia perfect. Jadi ketika dia sudah berdiri di depan kaca, dia lihat dan dia akan, Gege, coba lihat, bagus nggak, matching nggak? Terus dia bilang, Gigi bilang, iya so bagus sudah. Ya ada deh. Gigi, Bapak Stevi, tolong lihat di pandangan laki-laki gimana gaya aku hari ini. Bapak Stevi bilang, iya sudah, so bagus. Kurang pas, dia akan datang dan sini. Ya. Menurut kamu, saya menjalani hari ini pas nggak? Begitu. Ya, waktu Siti bilang pas. Di antara semua yang bilang sudah bagus, dia akan bicara jalan lain. Kayaknya semua yang bilang kayaknya belum bagus, ya. Maka ketika dia mau kemana-mana, percayalah atas tempat tidur akan penuh dengan pakaian, ya. Karena dia akan sibuk keluarkan semua dari lemari untuk cari yang terbagus untuk hari inilah perfect, ya. Jadi ketika dia sedang menyusun sesuatu program, satu acara, semua orang biasa saja, dia pusing 7 keliling. Dan dia akan bilang, kenapa semua orang nggak ini ya? Kenapa kalian nggak punya beban ya mikirin ini? Dan kita semua akan bilang, kita juga punya beban. Tapi kalian semua biasa aja. Aku yang mati sendiri pikirin konsepnya gimana, ini sudah bagus belum? Begitu. Ya, ini kita sedang alami mau pasca. Ya, ada seseorang yang bilang, Bu Heni, aduh saya udah begini-begini. Kok yang lain biasa aja? Saya bilang, tenang, pasca akan tetap jadi. Ya, jalan saja semakin pusing, pasca akan semakin luar biasa. Amin. Gitu kan? Jadi nggak usah bilang, kayaknya yang lain tidak sibuk, tidak ini. Yang lain kolerik. Jadi dia pura-pura ini. Yang lain sambungin, dia ada urus banyak hal dalam dunia ini. Jadi dia tidak lihat itu. Jadi semua detil-detilnya acara dia akan perhatikan. Jadi kalau dia lihat acara yang amburadul, hatinya membara di sini. Acara apa? Kok begini ya? Mereka begitu. Kalau saya punya acara nggak boleh jadi begitu. Nah,
ini orang melankolis karena harus perfect, ya kan? Orangnya teliti, serius. Ya, kelebihannya dia setia minta ampun. Kalau dia sudah sayang, dikecewakan, dia tetap sayang. Oh kasihan. Oh benar-benar dia dalam ketika dia mencintai. Dia terluka, dia apapun, dia tetap setia. Hebat ya, kelebihannya. Orangnya analitis, teliti, penuh perhatian. Ya, jangan perhatikan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita butuh orang melankolis. Kalau tidak acara kita amburadul. Kita butuh, ya gereja butuh orang melankolis, butuh pelayan-pelayan yang setia. Amin. Amin. Kekurangannya. Orang yang mudah sedih, terlalu perfeksionis, jadi dia bisa marah semua orang. Dia suka kecewa karena apa? Semua orang tidak 100% yang dia mau. Dia sudah habis-habisan ke orang yang biasa saja, jadi dia mudah kecewa. Dia cenderung kritik, ya, suka kritik. Oh kurang ini, dia datang untuk melihat mana kekurangannya di mana. Dia adalah seorang melankolis. Contoh Alkitab adalah Yeremia. Ya ampun, Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang suka menangis. Suka menangis. Sekiranya kepalaku menjadi air, ya. Saking nangis sampai penuh air mata. Yeremia 9 ayat 1. Ia sangat peka, berasa peduli terhadap umat Tuhan. Ya, wah, kita butuh ya. Ternyata luar biasa ya, karakter ini. Pelajarannya, ya, bersukacita. Belajar bersukacita, jangan terlalu pendede. Orang Ambon bilang, jangan dikit-dikit nangis. Orang Pulau Liu di kampus saya bilang ala-ala. Ya, sedikit-sedikit cengeng. Orang melankolis nih, cengeng, sus, hati yang gembira. Oh, makin maju. Semangat kawan, percaya pada Tuhan. Ya, walaupun semuanya tidak jadi seperti konsepmu, tidak apa-apa. Ya, belajar untuk fleksibel. Ya, santai supaya jangan kau stres sendiri. Ya, supaya jangan migrain. Santai saja, nggak apa-apa. Ya, kita perlu fleksibel. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, jadi contoh seperti Yeremia. Contoh juga seperti Musa. Saya ingat Musa. Orang melankolis itu, walaupun sudah dibilang kamu bisa, tapi dia bilang enggak, saya di belakang layar aja, saya nggak bisa. Karena dia harus pantau semuanya. Dia seperti Miss Devi tadi, dia harus atur semua jalannya ibadah, jadi dia tidak bisa well tadi. Begitu. Jadi Musa bilang, sebenarnya saya bisa tapi saya nggak mau. Lalu Tuhan bilang, kamu bisa, maju. Saya kurang bisa bicara. Sudah, saya kasih adikmu, saudaramu laki-laki yang akan bicara. Ya sih, tapi sudah kasih dia aja. Gak usah. Hei, kamu bisa, kamu kuat, ayo maju. Ya, begitu dia terlalu perasa. Jadi ketika saudara-saudaranya ceritain dia di belakang, dia nangisin kepada Tuhan, dia sensitif. Dan Tuhan datang tegur mereka, Tuhan bilang, aku sayang dia. Ya, aku tahu hatinya begitu manis di hadapanku, jadi aku marah kalian karena kalian bicarakan hambaku yang kurapi, kusta ya. Jadi nggak usah terlalu datang nangis, Tuhan Rini begitu, nggak usah, kasihan kalau Rini dimarahin sama Tuhan. Iya kan? Kok begitu tuh nggak usah. Kita semua udah saling mengenal karakter masing-masing. Ya memang begitu dia. Kita doakan supaya dia berubah, begitu, ya kan? Jadi udahlah, nggak usah kalau datang tangis dia. Tuhan, soalnya apa yang kita tangis itu Tuhan suka jawab, respon, ya. Jadi udah nggak usah semua kau laporan kau bawa, Tuhan tolong hantam dia tuh, jangan, kasihan, ya kan? Dan tapi ketika si melankolis Tuhan ubah, Musa jadi luar biasa, Yeremia jadi luar biasa. Kita butuh orang-orang seperti ini juga dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, katakan terakhir. Ya. Yang terakhir adalah pragmatis. Oh, ini suamiku tercinta. Pragmatis adalah orang yang tenang, stabil.
Tetap aja mukanya begitu. Makanya kan, kau tidak tahu dia iblis apa malaikat. Karena begitu saja. Bahkan senyum marahnya dan senyum sukacitanya sama. Waktu dia sukacita dia senyum begitu. Tapi waktu dia marah sama. Ya, air yang tenang itu belum tentu aman. Itu ada banyak buaya. Orangnya damai. Udahlah Bu Eni, gak usah kayak gitu. Dia manja, tenang, damai, stabil, tidak suka konflik. Ya, udahlah gak usah kau terlalu bagaimana, ya. Karena dia santai. Saya ingat ada satu teman saya sudah almarhum, papinya Jenny. Orangnya sangat luar biasa, pribadinya sangat memberkati saya. Kemarin-kemarin Bapak Stevie tiba-tiba itu udah bilang, kok saya ingat Pak Jeffrey ya. Orangnya luar biasa sekali. Dan saya kalau baca tentang flegmatis saya selalu ingat dia. Oh, orangnya panjang sabar, pendengar yang baik, ya. Kalau kita bicara dia tenang, dia dengar. Sebaiknya jangan kau konseling disambungin. Kamu mau cerita, kau baru datang, dia cerita lebih banyak dari kamu, padahal kamu yang mau cerita. Sebaiknya cari seorang flegmatis, cari bicara sama Bapak Steve. Nanti pulang dia sampaikan ke Ibu Heni, dia akan mendengarkan. Dia akan dengar, oh iya, kuat ya. Jadi saudara, saya heboh kesana kemari, tapi pulang Bapak Steve yang bilang, Bu Heni tahu nggak? Ya, sebenarnya hari ini coba Bu Heni doakan Cilina misalnya. Contoh ya Cilina ya. Tadi saya lihat Cilina kayaknya dia romannya. Jadi dia duduk di belakang tapi dia perhatikan. Bu Heni, hari ini Mami Lukas tidak datang. Doakan. Kenapa Mami Lukas? Kamu sudah telepon belum? Sudah tanya belum kabarnya? Sudah cek belum Lukas sudah sembuh atau belum? Iya, saya doakan. Mohon maaf ya Bapak Stevie, saya sibuk jadi saya tidak sempat menanyakan. Jangan gitu dong. Doakan. Kamu pergi ke rumah sakit dong. Cari dong, doakan dong Lukas. Oh iya, dalam namanya. Jangan di rumah saja Bu Heni. Ya, wah seorang flegmatis luar biasa. Ya, Mami Lukas semangat. Amin ya. Ya begitu. Kemudian mereka adalah pendengar konflik. Jadi kalau ada masalah dia di tengah-tengah, dia luar biasa. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Kekurangannya, ya, udah diam aja tuh, nggak ngapa-ngapain, pasif. Ketika semua orang aktif dia santai duduk aja di belakang, nggak ngapa-ngapain. Katanya saya jaga sound system, itu nggak usah dijaga sebenarnya, kan dia nggak lari. Ya kan? Tapi dia bilang enggak, saya duduk aja di sini, tenang aja. Sebenarnya dia bisa yang lain juga. Saudara tahu, Bapak Stevie kalau singgah sebenarnya paling keren. Suatu saat ketika Bapak Stevie dulu singgah di Cakung selalu. Satu saat ketika Bapak Stevie singgah, saya kan suka berapi-api, saya di situ luar biasa. Saking berapi-apinya tiba-tiba Bapak Stevie udah keluar. Semua orang yang ada dalam gereja mereka udah ketawa. Bapak Stevie terakhir kali kostum. Tapi hari-hari ini saya rindu gayanya itu muncul lagi. Ya. Dengar, kekurangannya terlalu pasif. Kalau walaupun didorong-dorong dia bilang nggak usah saya, pengen aja. Ya. Dan dia kurang inisiatif. Orang-orang flegmatik udah saking tenang aja dalam segalanya dia tenang. Dia nggak berpikir apapun untuk inisiatif untuk maju dalam enggak. Dan dia suka menunda. Amsal 6 ayat 9. Hei, pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring untuk dia nggak tidur terus dia kerja. Kita tidur dia kerja. Contoh di Alkitab, Abraham dikenal sabar, tenang, tidak suka konflik. Ketika terjadi perselisihan dengan Lot, Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka bagimu?
Dia nggak mau berantem dengan keponakannya. Keponakan bilang, saya sudahlah, pilih aja, that's simple, ya. Cari aja yang bagus menurutmu, yang subur menurutmu, itu aja yang kau ambil, udah nggak apa-apa. Nanti yang paling jelek ya itu saja untukku, ya kan? Kaulah yang top, aku beng-beng, kan gitu. Dan udahlah nggak apa-apa lah. Nah, orang yang selalu bilang, udahlah kau yang paling luar biasa, saya mah apa, saya di belakang aja. Nah, ini tipe orang pragmatis. Dan dia nggak pernah tampil. Tadi masih mending melankolis, dia nggak tampil tapi dia sutradaranya, ya kan? Jadi nanti Sangguin yang maju untuk tampil, sutradara bekerja di belakang panggung. Tapi flekmatis tidak tampil, tidak juga sutradara. Pokoknya semua orang lain yang bikin. Saya nanti duduk dan nonton. Dia penontonnya. Tepuk tangan untuk penonton ini. Ya kan? Orang flekmatis harus belajar untuk berani maju di depan. Berani bertindak, tidak pasif. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, itu semua karakter-karakter yang sudah kita pelajari. Karakter yang Tuhan inginkan, buah-buah roh. Karakter ilahi artinya sangguin perlu penguasaan diri, kolerik perlu kelemah lembutan, melankolis perlu sukacita, flekmatis perlu keberanian. Amin. Di dalam rumah, kalau istri sangguin campur kolerik, suaminya entah bagaimana, pasti suaminya akan flekmatis campur melankolis. Jadi di mana-mana saudara lihat kan, yang ibu ngomong nggak berhenti-berhenti, yang bapak cuma senyum-senyum saja, begitu. Tapi ada loh yang bapak ngomong aja terus. Nah, istrinya diam aja, cuma lihat aja, ya. Luar biasa cara Tuhan membuat kita klop sempurna, bisa gandeng, bisa jalan sama-sama. Pulang sayangi pasangan kita. Semua punya kekurangan dan kelebihan. Amin. Sudah tahu kan tipe-tipenya? Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang seperti itu, jangan langsung marah, ya. Itu susah untuk diubah, butuh dia jumpa dengan Tuhan. Kesimpulan, Tuhan menciptakan kita berbeda, tapi untuk tujuan yang sama. Amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karakter kita bukan kesalahan, tapi Tuhan ingin memakainya untuk kemuliaannya. Yang kedua, karakter manusia harus diubahkan menjadi karakter Kristus. Abraham diubahkan oleh Tuhan, Petrus diubahkan oleh Tuhan, Saulus diubahkan oleh Tuhan jadi Paulus, Yeremia, Musa, mereka semua diubahkan. Waktu diubahkan dulu baru mereka jadi dahsyat, dipakai dengan sempurna. Kalau kita diubahkan berjumpa dengan Tuhan, diubahkan Tuhan, kita juga akan sedahsyat mereka. Amin. Tuhan bisa pakai Petrus yang impulsif, Tuhan bisa pakai Paulus yang keras, Yeremia yang sensitif, Abraham yang tenang. Tuhan juga bisa pakai kita semua. Yang Tuhan cari bukan karakter yang sempurna, tapi hati yang mau dibentuk. Biarlah kita berkata, Tuhan bentuklah karakterku menjadi seperti Engkau. Kakak Abner maju ke depan, mari bangkit berdiri. Ku mau sepertimu